Kemarin kita udah bicara bahwa anak Nabi Muhammad itu ada Qasim, ya, kemudian Qasim ini meninggal dunia. Kemudian ada Zainab, ya, Zainab. Nah, kemarin ceritanya juga sudah. Ya, kemudian sekarang Ruqayyah. Di sini bilang wa amma Ruqayyatu. Adapun Ruqayyah. Jadi setelah Zainab, Ruqayyah, fatazawwajaha Utsman bin Affan. Maka Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan. Ya, jadi anak Nabi, ya, yang bernama Ruqayyah itu menikahnya dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Waladat, melahirkan Ruqayyah lahu dengan sebab menikah dengan sahabat Utsman bin Affan, namanya Abdullah. Ya, jadi punya anak namanya Abdullah. Mata ba'daha. Kemudian ini Abdullah meninggal setelahnya. Jadi enggak lama meninggal. Abdullah anak Nabi Muhammad namanya Abdullah ada ya? Ya, ada. Kemudian cucunya juga namanya Abdullah ada juga. Sebenarnya kan cucu Nabi. Ya, Ruqayyah anak Nabi menikah dengan sahabat Utsman bin Affan. Nah, kemudian melahirkan yaitu anak laki-laki namanya Abdullah. Namun beliau juga meninggal dunia. Wa qad balagha sitta sinin, usianya baru 6 tahun. Jadi anak Ruqayyah ya itu meninggal dunia usia 6 tahun. Naqarahu dikun fi ainihi, sebabnya digigit, dipatok ayam jago. Dik itu ayam, ya, di matanya. Jadi Abdullah kebetulan ya menurut informasi yang kita baca ya dia dipatok ayam, digigit sama ayam, apanya matanya. Pawaroma wajah bengkak mukanya. Ya, pamata, kemudian wafat. Itu penyebabnya. Waladat Ruqayyah sanata salasin wa salasina min maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah lahir tahun 23 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad usia 33 tahun ya melahirkan ya itu Ruqayyah. Ya, jadi dari Siti Khadijah. Ya, jadi usia Nabi saat itu usia 33 tahun. Punya anak ya saat itu Ruqayyah namanya. Wa matat yauma qudumi Zaid bin Harisah al-Madinah. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia pada saat hari kedatangan Zaid bin Harisah ke kota Madinah. Biqatla Badrin minal musyrikin, yaitu pada saat peperangan Badar dari orang musyrik. Al-Ma'izi fiha, di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dupinal banat ya minal mukarramat. Jadi anak-anak perempuan itu sudah dimakamkan dari tempat yang mulia-mulia. Nah, itu cerita Ruqayyah begitu. Jadi Ruqayyah menikah dengan sahabat Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Wa amma Ummu Kulsum, adapun Ummu Kulsum atau Ummu Kalsum. Ada yang bilang Ummu Kulsum, ada yang bilang Ummu Kalsum. Sama aja. Beliau juga anak Rasulullah. Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Fatazawwajaha Utsman ba'da mauti Ruqayyah. Lalu Utsman menikah dengan Ummi Kulsum setelah wafat Ruqayyah. Jadi Ruqayyah kakaknya menikah dengan sahabat Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal, ya Nabi nikahin lagi dengan putri yang satunya lagi, adiknya Ruqayyah. Siapa namanya? Ummu Kulsum. Jadi sahabat Utsman bin Affan punya istri dari anak Nabi 2 berarti. Pertama Ruqayyah, anak Nabi. Kemudian meninggal dunia Ruqayyah, ya menikah lagi dengan Ummi Kulsum, anak Nabi. Ya, jadi 2 ya.
Ada dua putri Nabi yang dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Walihada, karena itulah summiya Dzannurain, sahabat Utsman bin Affan disebut dinamain dengan Dzannurain. Dzannurain itu artinya orang yang memiliki dua cahaya. Jadi karena sahabat Utsman punya istri dua-duanya dari putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, ya, kemudian ya dia meninggal dunia, ya setelah itu ya dia nikah lagi dengan Ummi Kulsum. Makanya disebut Dzannurain. Jadi kalau ditanya siapa yang memiliki ya sebutan Dzannurain, berarti sahabat Utsman bin Affan. Kenapa sahabat Utsman bin Affan disebut dengan Dzannurain? Karena dia memiliki istri yang dua-duanya itu dari putri Rasulullah. Pertama siapa? Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah meninggal digantiin sama Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu adik daripada Ruqayyah. Nah, makanya disebut Dzannurain. Nurain itu hanya dua cahaya. Cahaya pertama yaitu Ruqayyah. Cahaya yang kedua Ummi Kulsum. Dua-duanya putri Rasulullah. Ruwiya atau rawa Ibnu Majah, telah meriwayatkan Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, beliau berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsmana, Nabi Muhammad datang kepada Utsman inda babil masjid, ketika ada di pintu masjid. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada sahabat Utsman bin Affan, ya Utsmanu, wahai Utsman, hadza Jibril, ini malaikat Jibril. Tuh, jadi Nabi Muhammad datang bersama dengan malaikat Jibril. Dia bilang, Utsman, nih saya datang bersama dengan malaikat Jibril. Mau apa? Laqad amarani, sungguh Jibril telah memerintahkan kepada saya, an uzawijaka, untuk saya nikahin kamu Ummah Kulsumin dengan Ummi Kulsum. Jadi yang nyuruh nikahin itu Allah melalui malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril diajak tuh sama Rasulullah dalam nemuin Utsman. Utsman sini. Nih malaikat Jibril nih. Itu dia memerintahkan kepada saya, berarti dari Allah, memerintahkan dari saya untuk menikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Ummi Kulsum setelah Ruqayyah meninggal. Ruqayyah juga putri Rasulullah. Jadi yang menyuruh nikahinnya bukan kemauan Utsman bin Affan, tapi itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimisli sadaqi Ruqayyah, kemudian mas kawinnya sama dengan mas kawin yang pernah diberikan kepada siapa? Ruqayyah. Udah mas kawinnya samain aja. Dulu Ruqayyah apa mas kawinnya? Ya, nah sekarang disamakan. Kalau orang-orang kita mas kawin itu misalnya emas 5 gram, 10 gram, 100 gram, 5 kilo, ya gitu. Ada yang nikah emasnya 5 kilo. Ada, bahkan ada yang 75 kilo. Emasnya emas Edi. Iya, begitu. Jadi mas kawinnya itu disamakan ya pada saat menikah dengan Ruqayyah, begitu. Walam talid lahu, namun ketika Utsman menikah dengan Ummu Kulsum tidak punya anak. Kalau dengan Ruqayyah punya, tapi anaknya meninggal dunia usia 6 tahun, namanya Abdullah. Tapi kalau Utsman menikah dengan Ummi Kulsum itu tidak punya anak. Mata Ummi Kulsum ini meninggal sanata tis'in minal hijrah, tahun yang ke-9 daripada hijrah. Tahun ke-9 dari hijrah udah meninggal. Jadi duluan ya Ummi Kulsum kebanding daripada siapa? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad belum meninggal. Walamma mata tatkala Ummi Kulsum wafat, qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, zawwaju Utsman, mereka menikahkan Utsman. Lau kana li salah satun, seandainya saya masih punya anak perempuan 3, zawwajtuhu iyyaha, maka saya akan nikahkan lagi kepada ya Utsman tadi. Jadi kalau Nabi Muhammad masih punya anak perempuan, maka itu perempuan mau nikahkan lagi sama sahabat Utsman. Tapi karena Nabi udah nggak ada lagi, anaknya habis Ruqayyah Ummu Kulsum. Sementara Siti Fatimah udah menikah dengan Sayyidina Ali. Ya, jadi udah nggak ada lagi. Jadi kata Nabi, kalau seandainya saya punya anak lagi yang perempuan, ya saya nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zawwajtuhu, dan tidaklah saya menikahkan kepada Utsman illa bi wahyin minallahi taala, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad menikahkan putri-putrinya kepada Utsman bin Affan. Kenapa? Satu, meninggal Ruqayyah, dinikahkan lagi Ummu Kulsum. Itu karena perintah dari Allah. Jadi enggak sembarangan. Itu karena wahyu, berdasarkan perintah dari Allah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, nikahkan tuh anakmu yang namanya Ruqayyah dengan Utsman. Ya dinikahkan. Ruqayyah meninggal. Lalu Nabi Muhammad dipanggil lagi sama Allah. Ya Muhammad, tolong nikahkan anakmu yang bernama Ummu Kulsum kepada Utsman bin Affan. Begitu. Jadi ya, itu menikahnya karena perintah berdasarkan wahyu. Sehingga Utsman bin Affan disebutlah dengan Zunnurain, ya, yang memiliki 2 cahaya. Karena anak Nabi itu cahaya. Ya, dua-duanya jadi istri Utsman bin Affan itu jadi 2 cahaya namanya. Wa amma Fatimatu, adapun Siti Fatimah, fatazawwajaha Aliun, maka dinikahi oleh Sayyidina Ali, wa huwa ibnu ihda wa isrina sanatan wa khamsata asyurin, sementara Sayyidina Ali usianya 21 tahun 5 bulan. Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah saat itu usianya 21 tahun 5 bulan. Ini ada yang udah 21 tahun nih? Ada. Kapan mau nikahnya? Sayyidina Ali nikah usia 21 tahun 5 bulan. Gitu. Ustaz, usia saya masih 21 tahun, boleh nggak nikah? Boleh ngikutin Sayyidina Ali. Kalau ngikutin Nabi Muhammad usianya berapa tahun? 25 tahun. Gitu. Kalau ngikutin Siti Khadijah usianya berapa tahun? 40 tahun. Gitu. Terserah ente mau ngikutin siapa. Kalau mau ngikutin Sayyidina Ali 21 tahun boleh, dah siap-siap. Gitu. Kalau mau ngikutin Nabi 25 tahun, gak apa-apa. Kalau mau ngikutin Siti Khadijah ntar usia 40 tahun. Tapi jangan ya. Iya, dan tuaan 40 tahun. Tapi kalau orang laki walaupun tua mau punya anak juga insya Allah. Nah gitu. Tapi kalau mau sunnah Nabi 25 tahun. Usia 25 tahun nikah dah. Gitu. Kalau ngikutin Sayyidina Ali 21 tahun. Lebih boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Yang penting kita udah punya persiapan. Kata Nabi, ya, manis tato amin kumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau kamu udah punya kemampuan, ya silahkan menikah. Nah begitu. Jadi ini sejarah. Kalau Sayyidina Ali menikah usia 21 tahun dengan Siti Fatimah. Kalau Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, usia Nabi Muhammad 25 tahun. Jadi Fatimah menikah saat itu ya usia Sayyidina Ali 21 tahun, lebih 5 bulan. Nah Siti Fatimah berapa tahun? Wahia, sementara Siti Fatimah
bintu khamsa asyarata sanatan wa khamsata ashhurin. Usia Siti Fatimah saat itu 15 tahun 5 bulan. Jadi Siti Fatimah usianya baru 15 tahun 5 bulan. Tapi saat itu orang 15 tahun udah dewasa. Beda anak sekarang. Anak sekarang, anak perempuan usia 20 tahun aja kayaknya masih anak-anak juga. Gitu. Tapi ya Siti Fatimah usia 15 tahun udah termasuk dewasa. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah, usia Siti Aisyah 9 tahun. Ya, 9 tahun mungkin dulu dewasa. Kalau anak sekarang usia 9 tahun mandi aja belum bisa. Iya kan? Iya. 9 tahun masih usia SD gitu. Tapi usia saat itu Siti Aisyah beda mungkin. Nah begitu. Kalau usia 15 tahun baru lulus SMP ya? Udah lulus belum? Kalau SMA biasanya usia berapa tahun? Kelas 1. 16 berarti masih SMP. Masih SMP. Tapi Siti Fatimah waktu itu nggak sekolah di SMP ya. Iya. Kalau sekarang usia 15 tahun masih di SMP. 17 tahun di SMA. Gitu. Nah ini sejarah yang harus kita kenal gitu. Jadi kalau ditanya Siti Fatimah menikah ya sama Sayyidina Ali usianya berapa tahun? Oh 15 tahun 5 bulan. Sementara Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah berapa tahun usianya? 21 tahun 5 bulan. Jadi sama-sama lebihnya 5 bulan. Akibat ruju'ihim min Badrin, setelah mereka kembali pulang dari perang Badar. Ada perang yang terkenal itu di sejarah Islam kita kenal namanya perang Badar. Perang Badar itu perang yang pertama kali ya dilaksanakan. Peristiwa perang Badar, ada perang Badar Kubro namanya. Kemudian ya setelah itu waktu piat ba'da abiha bisitati syahrin ala sahih. Siti Fatimah wafat setelah Nabi Muhammad ayahnya 6 bulan menurut ya pendapat yang sahih. Jadi mana duluan Siti Fatimah dengan Nabi Muhammad wafatnya? Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad 6 bulan wafat baru Siti Fatimah. Makanya yang nemenin ya waktu meninggal dunia putrinya ya Siti Fatimah. Ruqayyah udah meninggal. Ummu Kulsum juga udah meninggal. Tapi Fatimah masih ada. Jadi ketika ya Fatimah ya itu meninggal jarak sama Rasulullah 6 bulan. Jadi Rasulullah dulu meninggal wafat, nah baru Siti Fatimah setelah 6 bulannya. Kapan meninggalnya? Lailatul Selasa, malam Selasa. Lisalasi madai min Ramadan, tanggal 3 dari bulan Ramadan. Sanata ihda asrata sanatan, tahun ke-11. Wadapana aliyun lailan, kemudian dikuburkan di malam hari oleh Sayyidina Ali. Jadi meninggalnya ya itu mungkin sore sehingga dikuburkan malam itu juga. Sebab yang bagus orang kalau meninggal begitu lebih cepat lebih bagus dikuburkan. Kalau pagi siang dikuburkan, kalau siang sore dikuburkan. Kalau meninggalnya sore dikuburkannya malam. Kalau di kita jarang nguburin malam ya, gitu. Tapi Sayyidina Ali menguburkan Siti Fatimah itu malam hari. Ya, jadi Sayyidina Fatimah meninggal dunia dikuburkan itu pada malam hari. Wahukia diceritakan anna Fatimah Az-Zahra bintan Nabi, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam lama matat tatkala wafat siapa Siti Fatimah hamilah janazatah, maka dia bawa jenazahnya. Siapa yang bawa? Arba'atun nafarin, ada 4 orang. Tuh, jadi yang bawa ada 4 orang. Jenazah Siti Fatimah dibawa oleh 4 orang di malam hari. Siapa yang bawa? 1 zaujuha, suaminya Aliun, Sayyidina Ali.
digotong sama Sayyidina Ali. Wabnahuma, dan dua anaknya, Al Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bawa ibunya. Nah satu lagi siapa? Wa Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan yang keempat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi yang namanya keranda tuh ya digotong oleh 4 orang. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, jadi Siti Fatimah itu digotong oleh 3 orang yang mulia, suaminya, anaknya, dan sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Falamma wada'uha, maka tatkala mereka meletakkan Siti Fatimah ala syafiril qabri, di pinggir kuburan. Qala Abu Dzarrin, lalu berdiri Abu Dzar, faqala, lalu ia bilang, ya qabru, kuburan. Kata Abu Dzar ngomong sama kuburan begini, kuburan, atadri, kamu tahu enggak, manillati ji'na biha ilaika, siapa orang yang saya bawa ini menghadap kamu, wahai kuburan? Hazihi Fatimah Az-Zahra, kata Abu Dzar, ini adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zaujatu Ali Al-Murtada, dan istri daripada Sayyidina Ali Al-Murtada, wa Ummul Hasan wal Husain, bahkan dia ibu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Orang hebat semuanya. Kamu tahu enggak Fatimah? Kuburan, gitu. Kuburan dia yang ngomong. Sama siapa? Sama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, kuburan dia ngomong sama Abu Dzar Al-Ghifari. Kuburan, sini kamu. Ini yang saya bawa, tahu nggak siapa? Sayyidina atau Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu nggak suaminya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kamu tahu nggak siapa anaknya? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tuh, orang hebat semua itu. Ya, itu kuburan dia yang ngomong sama Abu Dzar Al-Ghifari. Terus apa? Setelah itu dia bilang, "Swasami'u nidaan minal kubri." Maka mereka mendengar ada panggilan dari kuburan. Kuburan nyaut. Dia ngomong, dia nyaut. Ya. Kalau ente begitu lari, ya. Itu, kubur. Nih, saya bawa siapa misalnya? Almarhum saya bawa. Kata kuburan, emang lu mau ngapa? Lari semuanya. Nah, begitu. Ini enggak, Abu Dzar ngajak ngomong begitu. Akhirnya itu kuburan bicara. Kata kuburan begini, saudara. Ya. Ma ana maudi'u hasabin wa nasabin. Kuburan galak banget, ya. Kata kuburan, saya bukan tempat orang yang ada ya pangkat dan nasabnya. Begitu. Saya kuburan kagak kenal pangkat, kagak kenal nasab. Siapa dia? Terserah. Ya, jabatannya apa? Nasabnya siapa? Pangkatnya apa? Saya enggak tahu itu. Wa innama ana maudi'ul amalis sholih. Saya ini adalah tempat amal solih. Wah, begitu. Jadi kalau ente nanti sombong gitu, nih saya jenderal mau dikuburin di sini, gitu. Ada tembakan, buah, kata kuburan. Emang gua ya perhatiin yang begitu, kata kuburan. Kagak, tetap aja kalau lu nggak ada amal baiknya, gua gencet lu ntar. Gitu. Walaupun jenderal yang dikuburkan. Kan waktu penguburan, wah hebat, senjata, emang dua, kata kuburan, emang gue takut. Nah gitu. Di situ amal solih. Siapapun orangnya, kalau amal solihnya bagus, nah insya Allah nggak digencet sama kuburan. Gitu. Jadi itu pada dikasih tahu, ini Siti Fatimah, putri Rasulullah, suaminya Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Masya Allah, kuburan ngomongnya begitu. Ya, benar-benar nih kuburan dah. Ya, saya bukan tempat ya orang yang punya pangkat dan punya nasab. Hanya saja saya ini adalah tempat amal soleh. Fala yanju, enggak ada yang selamat minni dari saya illa man kasra khairuhu, kecuali orang yang banyak amal kebaikannya.
wa salima qalbuhu, dan selamat hatinya, wa khalasa amaluhu, dan yang ikhlas amalnya. Ya, Siti Fatimah orang baik. Kalau Siti Fatimah itu amalnya banyak, ikhlas, hatinya bersih, dan begitu juga putri Rasulullah. Ya, suaminya Sayyidina Ali orang hebat, semuanya dimiliki. Ya, jadi insya Allah kuburnya selamat. Ya, itu Siti Fatimah mulia banget, disebut Fatimah. Itu namanya Fatim. Ya, dia itu disapi dari bakaran api neraka. Tuh, makanya disebut Fatimah. Ya, udah diselamatkan dari api neraka. Bukan karena putri Rasulullah, karena begitu hebatnya ya amalannya. Sampai-sampai si Fatimah itu dalam hidupnya nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah mengeluarkan darah haid. Siti Fatimah nggak pernah haid. Kalau orang perempuan kan biasanya haid, tapi Siti Fatimah nggak. Jadi nggak pernah ninggalin sholat. Melahirkan Sayyidina Hasan juga darah nipasnya nggak ada. Langsung ya dia melahirkan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain menjelang waktu maghrib. Ya, habis itu mandi langsung sholat maghrib. Itu Siti Fatimah hebat, mulia. Ya, jadi beliau itu nggak pernah ninggalin sholat. Ya, istimewa. Makanya kata kuburan, saya tempatnya orang yang punya amal soleh. Ya, saya kagak tahu siapa dia. Ya, pokoknya saya nggak ngelihat keturunannya, nggak ngelihat pangkat jabatannya, tapi yang saya lihat adalah amalnya gimana. Kalau amalnya baik, saya terima dengan baik. Tapi kalau amalnya tidak baik, nah disinilah akan disiksa dalam kubur. Makanya kubur itu raudhah min riyadil jannah, bisa hubrah min hufarin nira. Jadi kubur itu bisa menjadi taman dari taman surga, bisa menjadi lubang daripada lubang api neraka. Tuh begitu, tergantung orangnya. Kalau dia punya amal soleh, jadi raudhah min riyadil jannah. Kalau amalnya amal yang jelek, ya itu jadi hubrah min hufarin nira. Nah begitu Siti Fatimah itu masya Allah orang yang mulia istimewa. Ya begitu. Jadi dia bukan ngandelin ayahnya. Ya tidak, dia tidak ngandelin ayahnya. Tetapi Siti Fatimah itu memang amalnya begitu baik. Ya begitu hebat, istimewa. Ya Siti Fatimah. Intaha, selesai. Ya cerita terkait tentang Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Nanti baru kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa qad kana khatabaha dan seterusnya. Kita ngaji besok masih baca kitab. Malam Sabtunya lagi kita tutup. Jadi sebelum nisfu. Gitu. Jadi besok masih kita baca kitab sekali. Ya, baca kitab sekali. Nah, kemudian Sabtunya lagi baru kita tutup lah. Gitu. Nah, kemudian malam Jumatnya besoknya baru kita nisfu Sya'ban. Ya, begitu ya saudara. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita sehingga kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa ikabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.